Halo Vian, pagi Peter, pagi Zeta, pagi pagi Kathleen, pagi Keisha, pagi Stacy. Oke, kita tunggu teman-teman yang lain ya. Pagi Samantha, good morning. Ya, Sam, nanti kita ketemu di Surabaya ya. Next week kita di Surabaya ya. Siap, Kang Patar. Oke, Samantha sudah daftar atau? Sudah, Kang Sudah ya. Patar. Oke, thank you, Sam. Ya, adik-adik, minggu depan hari Selasanya itu cuti bersama Imlek dan hari Rabunya adalah hari raya Imlek. Jadi minggu depan kita tidak ada kelas, ya. Kita udah banyak libur sebulan ini tapi dipotong libur lagi gitu ya. Benar juga, padahal bahannya banyak gitu. Tapi harus ikut sama pemerintah, kalau nggak nanti kita disanksi kalau nggak kasih libur. Gitu ya. Oke, satu orang pipindo dulu dong sebelum kita mulai. Pak Bandar minta. Hmm. Oke, minta Kathleen deh, Kat, boleh pimpin doa gak, Kat? Hai, Kat, boleh pimpin Selamat doa. teman-teman Pagi. dan guru pembimbing. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa selesai. Kat, thank you. Oke, Kathleen dan Stacy, ya oke, udah join ya. Oh, dari Rana Lampung juga masih standby ya. Oke, adik-adik, thank you dari Rana Lampung. Yuk kita lanjut tentang limit. Bentar Kak Bandar keluarin bahannya. Sebelumnya ada yang mau ini nggak, bertanya nggak tentang limit? Ada yang mau kasih atau ada yang mau apa? Kasih tahu bahwa dia masih bingung tentang limit gitu. Gak apa-apa kalau bingung kasih tahu ya. Nah, Kak Bandar tiba-tiba bahannya kehilangan di mana? Limit fungsi. Pagi Ray, pagi Alfredo, pagi Laras. Pagi, Kak. Iya. Ntar ya, Kak Bandar cari ini lagi dulu. Limit fungsi. Ntar ya, ini. Sudah. Han, raportnya udah beres belum, Han? Belum ya? Udah, Kak. Udah? Oh, udah? Udah. Yakin? Udah saya terima. Diterima dengan senang hati atau dengan panas hati? Senang. Kenapa senang? Memang bagus nilainya? Bagus. Bagus banget. Ah, nggak yakin nih. Aduh, mana nih bahannya? Aduh, Kak Bandar taruh di mana ya? Ini tiba-tiba hilang. Ya, adik-adik yang IPS yang belum terima rapot siapa dong? Boleh kasih tahu Kak Bandar nggak? Siapa? Ian? Oke. Ih, tugas-tugasnya udah beres sih.
Kak, kalau aku yang sejarah kayaknya masih ada yang belum juga. Oh, oke. Sejarah itu berarti yang sejarah. Nah, ini Kak Badar bingung sih tentang sejarah. Jujur Kak Badar bingung tentang sejarah. Kalian yang adik-adik yang IPS itu kan ada dua sejarah kan, sejarah umum dan sejarah peminatan. Nah, yang peminatannya itu wajib nggak sih diikutin gitu? Wajib, Kak. Wajib ya? Oh, oke. Iya, kalau buat IPS. Tapi aku juga masih bingung soalnya eh, eh, karena Kak Yona kan Hmm. udah nggak ngajar lagi ya, Kak. Hmm. Jadinya uji meetnya tuh nggak ada. Oh iya, 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 iya. Jadi untuk yang adik-adik yang IPS, jadi sebatas ini aja ya. Adik kali adik-adik cuma sebatas mengerjakan tugas dan lihat materi yang ada di Google Classroom. Sorry, sorry, Kak Bandar baru harus sampein sebenarnya. Karena kemarin baru ngobrol sama Bu Saninya baru hari Jumat. Kak Bandar kan sekarang koordinator IPS. Nah, Kak Bandar tanggung jawab juga untuk pelajaran sejarah sebenarnya. Cuman kan keputusan tetap di Bu Sani, Kak Bandar. Nah, jadi buat yang adik-adik IPS, pelajaran sejarah dari semester lalu, pertengahan semester lalu lah ya, itu nggak ada lagi ininya, nggak ada lagi Zoom-nya atau Google Meet-nya, karena kayonanya ada di dalam, ada di luar negeri ya. Jadi harap maklum bahwa adik-adik semua nanti akan hanya dapat materi dan tugas aja di Google Classroom. PR juga sih karena Kak Bandar harus cari guru sejarah yang baru menggantikan Kayona, sampai sekarang belum dapat, masih coba cari-cari karena eh, yang mengambil jurusan sejarah itu nggak banyak ternyata adik-adik. Gitu ya. Jadi kalau kalian punya referensi saudara atau teman atau mungkin kenalan kalian yang bisa mengajar sejarah, tolong kasih tahu Kak Bandar. Nanti kalau dia berminat, boleh coba kirim CV ke Kak Bandar, nanti Kak Bandar sampaikan ke Bu Sani, nanti akan Kak Bandar progres secepatnya ya. Nah itu dia, kendalanya kita sekarang itu ada di guru sejarah dan satu lagi sama sejarah peminatan ya. Sebenarnya satu guru sih, cuman kayaknya sejarah peminatan juga harus lebih spesifik, jangan sampai adik-adik juga belajar sejarah yang eh, nggak tahu nih Kak Bandar, Kak Yona gimana nggak tahu. Cuman setahu Kak Bandar, Kak Yona cukup ini sih, cukup menguasai di situ karena basically jadi memang apa kuliahnya ada berhubungan dengan sejarah juga. Oke ya, Mei gimana Mei? Aku juga belum nerima rapot, Kak. Coba aku lipasin. Mei, Melin belum diterima dikasih rapot. Wah, ini ketua OSIS belum dikasih rapot, bahaya. Wah, udah nanya ke email belum? Udah terakhir tuh awal minggu pertama Januari, tanggal yang sebelum hari minggu pertama ada seminar-seminar itu loh, Kak. Itu tanggal berapa sih? Oke, sorry Kak, benarnya ke distract ya. Keluar bentar ya. Yang lain nggak ada? Kesia dan ini nggak ada? Aman ya? Sudah terima semua yang PC. Nah, kita balik lagi ke pengertian umum karena bahan Kak Bandar hilang, jadi Kak Bandar harus balik lagi. Nah, limit kemarin kita udah Kak Bandar jelasin sekilas, ya.
Jadi secara intuitif limit itu didefinisikan fungsi fx yang nilai x-nya mendekati dengan batasannya. Ya, namanya limit selalu ada batasan. Ya, batasannya bisa maksimal sesuai yang diketahui, ya, batasan. Jadi kalau limit fx mendekati c, maka penulisannya sama dengan begini. Limit ada tulisan x panahnya ke c, lalu ada tulisan fx sama dengan L. L-nya itu fungsi fx yang mendekati L. Jadi untuk setiap x yang mendekati c, maka fungsi fx-nya pasti mendekati L. Mendekati, bukan sama. So, ini harus dipahami. Mendekati belum tentu sama. Ya, jadi kalau digambar di grafik, nanti kalau kalian lihat buku di grafik ada grafiknya limit fungsi, maka grafiknya tidak pernah menyentuh angka yang didekati. Benar ulangi. Kalau kalian lihat grafik limit itu tidak pernah mendekati angka yang diketahui batasan. Selalu hanya batas dekat doang, bukan sama atau nempel di situ enggak. Ya. Oke. Jadi hanya mendekati, tidak sama. Ya. Jadi didekatinya mau dari sebelah kiri ataupun dari sebelah kanan sama aja. Ya. Nah, sekarang kita belajar menentukan limit fungsi aljabar kalau variabelnya mendekati nilai tertentu. Ya, mendekati nilai tertentu. Cara yang pertama, kita pakai cara substitusi. Ya. Gimana cara substitusi? Contohnya di sini Kak Bandar punya limit x mendekati 3 untuk fungsinya yang nilainya x kuadrat min 8. Oke? Nah, kira-kira kalau x-nya mendekati 3, maka berapa nilai limit itu? Ya. Hal yang pertama harus kita kerjakan adalah kita rubah dulu yang di dalam kurung. Karena bentuknya kan gini, limit fx itu x mendekati 3. Ya. Jadi fungsi fx-nya adalah x kuadrat min 8. Karena x kuadrat min 8, kita harus cari dulu faktor dari x kuadrat min 8 berapa. Ya, substitusi. Substitusi itu bahasanya mengganti. Ya. Oke? Nah, berikutnya langkahnya begini. Nah, karena x-nya kita ganti ke 3, maka 3 kurang 2 dikurang 8. 3 pangkat 2 itu kan 9. Dikurang 8 sama dengan 1. Ini cara termudah ya. Oke. Nangkep nggak sampai di sini? Jadi gini, kalau Kak Bandar mau jelasin yang ini kan cuma mengganti nilai X-nya aja kan. Jadi substitusi itu memasukkan batasan yang 3 ini dan menggantikan nilai X yang di sini. Ya. Jadi untuk limit X mendekati 3 dari X kuadrat min 8 itu nilainya 1. Nah, atau bisa juga dibikin begini. X kuadrat min 8 ini kalau kita faktorin, ya itu jadinya X kuadrat min 8, berarti berapa min? X kuadrat min 8 difaktorin berapa? Bisa nggak difaktorin? Bisa nggak difaktorkan? Nggak bisa ya? X kuadrat min 8 ya? Oke. Jadi cukup masukkan nilai X-nya aja. Itu substitusi ya. Nah, silakan dicatat dulu adik-adik kalau ini limit fungsi yang menyelesaikannya dengan cara substitusi. Jadi ini tinggal dimasukkan aja. Untuk F mendekati 3, berarti 3 kuadrat dikurang 8. Maka ini 9 kurang 8 sama dengan 1. Nah, untuk limit fungsi yang nilai X-nya mendekati 3, itu adalah 1. Ya. Contohnya begitu. Nah, kalau kira-kira nilai
limit X-nya kita ganti misalkan dengan gini, limit X mendekati 4 untuk fungsi X kuadrat min 8. Kira-kira nilainya berapa? Kalau X-nya mendekati 4, kira-kira nilai limitnya mendekati berapa jadi? Kalau X-nya mendekati 3 kan nilai limitnya mendekati 1. Kalau X-nya 4, mendekati berapa? Berapaan? Apakah Kalau limit X-nya mendekati 4 untuk fungsi X kuadrat min 8, kira-kira nilai limitnya mendekati berapa? Mei, berapa Mei? 8. 8. Oke ya. Nangkep ya, tinggal masukin nilai X yang di bawah itu, lalu ke dalam fungsinya ya. Jadi ini sama dengan 4 kuadrat dikurang 8, berarti 16 kurang 8 ya. Sama dengan 8. Ini cara substitusi yang paling mudah. Oh iya, minggu depan hari Selasanya itu kita cuti bersama Imlek, jadi tidak ada pembelajaran. Hari Rabunya malah hari raya Imlek. Nah, baru kali ini cuti bersamanya sebelum hari rayanya ya. Jadi hari minggu depan, Rabu dan Kamis, Selasa dan Rabu kita nggak ada pembelajaran. Kemudian buat adik-adik yang ada di Surabaya, buat Samantha, buat siapa lagi sih yang di sini ada di Surabaya? Selain Samantha, siapa aja yang di sini yang ada di Surabaya? Nah, minggu depan kita ada di Surabaya dari tanggal 30 pagi ya. 29 malam kita berangkat dari sini ya. Jadi hari Kamis kita sudah ada di Surabaya buat bertemu dengan adik-adik yang ada di Surabaya, sekalian bikin kayak ini ya, pertemuan gitu ya. Oke. Yuk, lanjut, itu cara substitusi ya, tinggal masukin nilai X-nya ke persamaannya aja, ke fungsinya ya. Kemudian berikutnya, nah ini penting nih. Untuk F sama dengan C, jika FA sama dengan C, maka limit Fx-nya sama dengan A. Ya. Maksudnya gimana, Kak? Kalau X-nya mendekati A, maka Fx-nya nilainya juga A. Oke, A-nya itu berasal tergantung dari fungsinya. Ya. Nangkep nggak sampai di sini adik-adik? Terus kalau jika FA sama dengan C per 0, berapapun yang dibagi 0, hasilnya berapa sih? Bilangan berapapun dibagi 0, hasilnya apa? Jadi, 0, Pak? 2 dibagi 0 berapa? Nggak bisa terdefinisi, Pak. Iya, tidak terdefinisi atau tidak terhingga ya. Oke, jadi maka ketika FA-nya sama dengan C per 0, C per 0 ini kan tidak terhingga kan? Berarti jika FA-nya sama dengan tidak terhingga, maka limit X mendekati A-nya sama dengan tak terhingga juga. Jadi nggak usah pusing-pusing gitu ya, dari Fx-nya berapa, karena sudah pasti, karena C-nya dibagi dengan 0, maka sudah pasti limit fungsinya tidak terhingga. Kecuali kalau misalkan, kalau FA-nya 0 per C. 0 bagi 2, berapapun, bilangan berapapun dibagi 0, hasilnya kan 0 kan? Ya. Jadi limit X mendekati A untuk fungsi Fx sama dengan 0, ya hasilnya
0 juga gitu. Jangan kebalik, 2 dibagi 0 atau bilangan berapapun dibagi 0 tetap hingga. Tapi kalau 0 dibagi berapapun, hasilnya adalah 0. Nol ini termasuk bilangan yang unik ya. Jadi adik-adik kasih konsentrasi yang fokus untuk bilangan 0. Jangan sampai terjebak. Kalau udah silakan dicatat. Ini beberapa ketentuan untuk limit fungsi. Ini. Oke. Besok teman-teman Rana Lampung belajar bahasa Korea lagi. Ya, kalau Rabu jadwalnya bahasa Korea nggak sih? Betul ya? Besok sama Kamis. Besok sama. Minggu depan. Oh, minggu depan. Minggu depan pas libur berarti ya? Ya. Oke. Ya, lanjut yuk. Kita tadi cara substitusi. Sekarang kita lihat cara yang berikutnya adalah cara pemfaktoran. Ya. Caranya digunakan ketika fungsi-fungsi tersebut hanya bisa difaktorkan. Jadi baru bisa dipakai kalau sebuah fungsi bisa difaktorkan. Kayak tadi x kuadrat min 8 itu nggak bisa difaktorkan ya. Makanya pakai caranya substitusi, bukan cara pemfaktoran. Jadi untuk gunakan cara ini harus hati-hati. Harus melihat bahwa ini bisa difaktorin nggak kira-kira. Ya. Nah, coba lihat ini. X kuadrat min 9. Ada fungsinya misalkan yang pertama ya, X kuadrat min 9. Nah, X kuadrat min 9 ini kalau difaktorin bisa. Ya, 9 atau min 9 itu punya faktor min 1 kali 9, 9 kali 1, 9 kali min 9 kali 1, kan goalnya min 9 ya. Bisa juga min 3 kali 3, atau ya udah ini aja. Min 1 kali 9, min 9 kali 1, min 3 kali 3. Nah, dari faktor min 9 ini, kita pilih salah satu, mana yang memungkinkan untuk dijadikan faktor. Contohnya misalkan kita pilih yang pertama dulu ya. Kita pilih yang ini. Masuk akal nggak? Pemfaktoran itu begini, X, ini X. Nah, ini kita masukin nilainya. Min 1 dan 9. Plus ya. Nah, X kali X, X kuadrat. X kali 9, 9X, min 1 kali X, min X, min 1 kali min 9, min 9. Hasilnya X kuadrat, ini plus 8X, min 9. Beda ya, nggak bisa. Yang diminta adalah X kuadrat min 9. Nangkap ya sampai sini ya pemfaktorannya. Lalu kalau kita tukar posisinya, ini min 9, ini plus 1. Oke, min 9 plus 1. Berarti kan kita tinggal tukar ininya aja. Tinggal menukar tandanya aja kan. Oke. Ini X kuadrat, min 9X, ya, plus X. Jadinya X kuadrat min 8X min 9. Nggak cocok juga. Jadi min 9 dan min 1 juga nggak cocok. Ini nggak cocok, ini juga nggak cocok. Nah, tinggal kita coba yang satu lagi. Min 3 dan 3. Kira-kira cocok nggak ya? Ini kita hapus dulu. Oke.
Sekarang kita pakai min 3 dan plus 3. Ini min 3, ini plus 3. X kali X, X kuadrat. X kali 3 plus 3X. Min 3 kali X, min 3X. Min 3 kali plus 3, min 9 ya. Oke. Maka ini jadinya X kuadrat. 3X dikurang 3X habis kan? Lalu dikurang 9. Maka ini cocok. Ya. X kuadrat min 9 dan X kuadrat min 9 cocok. Maka faktornya dari X kuadrat min 9 adalah X min 3 dikali X plus 3. Nah, ini kita rubah jadi begini. X min 3 dikali X plus 3 dibagi dengan X min 3. Oke? Nah, karena sama-sama X min 3 atas dan bawah, tinggal dihapus saja nih. Gitu kan? Jadi sisanya tinggal X plus 3. Nah, masukkan aja nilai X-nya. X-nya kan mendekati 3. Berarti 3 plus 3 sama dengan 6. Gitu. Ya, itu cara pemfaktoran. Nanti kita lihat, Kak, kenapa yang ini kalau dipakai cara substitusi hasilnya berapa, Kak? Nanti kita lihat ya. Oke, nanti kita lihat. Yang jelas, Kak Badar terangin dulu pakai cara pemfaktoran dulu. Kenapa yang ini nggak bisa pakai cara substitusi, Kak? Kayak yang cara pertama. Ya. Kalau udah selesai catat, kasih jempolnya ya, ya. Kita mau coba kalau dia pakai cara substitusi. Kalau udah tulis, kasih jempolnya ya, kalau kita. Ya, kita lihat kenapa sih kalau ini nggak bisa pakai cara substitusi. Kan belajarnya di luar rumah itu apa? Di dalam, Kak. Oh, di dalam. Kirain di luar rumah sambil ngeronda. Kelihatannya kayak di luar soalnya itu jendela dan jendela luar rumah. Gitu. Enak juga belajar di luar. Enak juga belajar di luar sambil lihat yang lewat-lewat. Oke, sudah ya, sudah dicatat ya. Ya, sekarang kita lihat kenapa sih dia nggak bisa pakai cara substitusi. Ini Kak Bandar hapus dulu ya. Nah, ini kan fungsinya X kuadrat min 9. Terus X-nya kan mendekati 3. Ya. Maka kalau ini X-nya mendekati 3, berarti X-nya kita ganti dengan 3 kan. 3 kuadrat dikurang 9. Dibagi dengan X. X-nya kita ganti dengan 3 dikurang 3. 3 kuadrat berapa? 9 ya. 9 dikurang 9 dibagi 3 kurang 3. 0 dibagi 0. Berapapun yang dibagi 0 hasilnya kan tidak terdefinisi atau tertata juga kan. Maka fungsi ini kenapa nggak bisa pakai cara substitusi? Karena ini
Kalau dia dipakai dengan cara substitusi, hasilnya adalah tidak terdefinisi. Ya. Jadi harus pakai cara pemfaktoran. Oke? Sampai sini jelas nggak? Jadi harus jeli lihatnya ya. Dalam sebuah soal fungsi nanti, ini kira-kira fungsinya bisa difaktorin atau bisa pakai substitusi. Stop ya. Nggak ada yang mau bertanya sampai di sini adik-adik? Sudah jelas, Kak. Jelas ya? Lia aman ya? Aman. Oke, yuk. Lanjut yuk. Nah, hasilnya kan sama kan 6 kan? Ya, ini tinggal dicoret aja nih. Coret. Karena kan sama-sama X min 3 ya. Coret aja. Tinggal sisanya X plus 3 kan? Lalu kemudian caranya adalah berikutnya merasionalkan penyebut. Nah, merasionalkan penyebut ini khusus untuk penyebutnya yang berbentuk akar. Khusus penyebutnya yang berbentuk akar. Jadi harus dirasionalkan penyebutnya. Gitu ya. Kita nggak usah kesini dulu, kita mau sekilas bahas tentang akar. Kalau Kak Bandar punya 3 dibagi akar 2, ini hasilnya berapa? Tiga dibagi akar 2 berapa? Nah, ini pelajaran kelas 9. Nah, kalau adik-adik ketemu dengan soal begini, maka adik-adik wajib menyelesaikannya harus dengan merasionalkan penyebut akarnya ya. Merasionalkannya gimana, Kak? Kalikan atas dan bawah dengan akar yang sama. Berarti 3 akar 2 dikali dengan akar 2 dan akar 2. Oke? Ya. Ini berarti 3 dikali akar 2 itu 3 akar 2. Akar 2 dikali akar 2 itu akarnya lepas ya, jadi 2. Jadi 3 akar 2 itu sama saja dengan 3/2 akar 2. Kak, kok begini hasilnya? Oke. Kak Bandar mau bawa satu soal lagi biar kalian makin paham. Misalkan Kak Bandar punya bilangan 2 dibagi akar 4. Walaupun kalian tahu akar 4 itu adalah 2, atau jangan 2 lah ya, biar nggak ketemu 2 lagi. Misalkan Kak Bandar mau cari 1 dibagi akar 4. Kalau kita secara normal kan pasti carinya akar 4-nya kan 2. Hasilnya setengah kan ini berarti kan. Ya. Oke. Nah, sekarang kita kerjakan dengan cara yang sama. Kalikan dengan akar sekawannya atau akar yang sama. 1 dikali per akar 4 dikali akar 4 per akar 4. 1 dikali akar 4 itu akar 4. Satunya nggak usah ditulis di depan. Akar 4 kali akar 4 itu 4. Ya. Akar 4 adalah 2 dibagi 4. Sama dengan setengah. Nah, sama kan dengan ini kan. Ya. Nah, sekarang pertanyaan Kak Bandar, kenapa akar 2 kali akar 2 itu sama dengan, bentar ya, akar 2 dikali akar 2 itu sama dengan 2, dan akar 4 dikali akar 4 itu sama dengan 4. Kenapa? Why akar 2 dikali akar 2 sama dengan 2? Akarnya hilang, tapi tinggal bilangan di dalam. Kenapa? Nih, gimana? Ya, karena kalau akar kali akar sama aja kayak akarnya dipangkat. Jadi kalau dipangkat akarnya nggak ada gitu. Kalau nggak Oh. manual aja. Oke, good, thank you, Mei. Yang lain?
Jadi sebelum masuk ke fungsi yang ini, penyelesaiannya secara operasional akar, Kak Bandar bawa dulu pemahaman tentang akarnya, kita refresh dulu ya. Yang lain ada nggak? Kenapa dasarnya akar 2 kali akar 2, 2, akar 4 kali akar 4, 4 gitu. Oke ya, yuk kita bahas. Ini penting. Jadi biar kalau kalian ketemu akar yang sama nggak bingung lagi ya. Oke. Dalam konsep akar itu berlaku begini, kayak tadi ya, akar A dikali akar A sama dengan A. Oke? Nah, kenapa Pak? Ingat, akar dan pangkat itu punya hubungan begini. Akar A itu nilainya sama dengan A pangkat setengah. Akar itu punya nilai pangkat setengah. Ya. Kalau akarnya dibuka dan diganti dengan pangkat, hasilnya adalah pangkat setengah. Ya. A pangkat setengah dikali A pangkat setengah. Oke? Nah, sekarang kita belajar sifat pangkat yang ini. Sifat pangkat yang ya. Kalau ada bilangan A dipangkatkan dengan M, lalu dikalikan dengan A pangkat M, basicnya sama ya, A dan A ya. Yang beda M dan N. Maka ini karena basicnya sama, A-nya tetap ditulis, tinggal pangkatnya aja dijumlah. M plus N. Maka yang ini juga sama. Basicnya kan sama A. A. Pangkatnya kebetulan sama ya, setengah dan setengah. Maka setengah tambah setengah. A setengah tambah setengah berapa? Setengah ditambah setengah berapa? 1. 1. Oke, berarti ada pangkat 1 kan? Nah, berapapun yang dipangkatkan 1 kan, ya bilangan itu sendiri kan? Inilah dasarnya kenapa akar A dikali akar A itu hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Sampai sini di refresh ya tentang akar ya. Oke. Ya. Oke. Sampai sini di refresh ya. Besok kita lanjut lagi tentang yang cara perpangkatan. Ya. Merasionalkan penyebut akar. Jadi kenapa akar 2 kali akar 2 sama dengan 2 dasarnya ini. Ya. Akar 4 kali akar 4, kenapa 4 hasilnya begini dasarnya. Oke? Ya. Sudah pernah belajar ini sebelumnya buat Rana Lampung? Tentang perpangkatan dan akar sudah? Sudah. Oke, aman ya. Sip. Ya, oke. Ya, kita lanjut absen ya. Adik-adik silakan open cam, kita mau absen ya. Udah? Siapa lagi mau open cam? Udah ini aja. Yuk kita absen ya. 3, 2, 1. Oke, thank you adik-adik semua. Sampai ketemu lagi besok ya, di waktu dan jam yang sama. Bye-bye. Terima Terima kasih, Kak. Sama-sama. Yuk. Yuk, thank you. Betul. Iya, sama-sama adik-adik. Thank you Rana Lampung. Thank you Ray.